Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menjumpai kami tentunya masih di Berendo dan kita menyambung nih obrolan yang sempat terjeda tadi ya Bang Nasti dan juga Ibu Rili ini seputar dengan artinya ketika kita ingin membuat sebuah usaha ini kita harus juga melihat sebuah peluang nih pemirsa seperti disampaikan oleh mungkin tadi Bang Nasti, Bu Rili juga menyampaikan bahwa ketika membuat sebuah usaha ini melihat peluang seperti yang Bu Rili tadi mungkin Bu ya awalnya hanya untuk keluarga ternyata ketika dijajarkan dengan teman-teman oh semuanya tertarik gitu ya. Nah tapi kalau melihat dari peluang ini sendiri ini Bu mungkin kalau dibaca dari beberapa tahun ini, apakah memang peluang kerupuk kulit ini semakin lama semakin besar atau gimana Bu kalau dari kacamata Bu? Kalau setelah saya jalani selama hampir lebih kurang 7 tahun ini iya Mbak, karena ini juga kan termasuk kayak apa ya, apalagi sejak kita bikin berbagai macam varian itu kayaknya sambutan dari konsumen kita juga sangat antusias kayak gitu. Dan timbulnya produk-produk serupa itu menunjukkan bahwa jenis cemilan yang seperti ini sangat digemari sekali. Iya benar ya. Oh justru menganggap produk-produk yang serupa ini bukan kompetitor ya? Ya bisa jadi juga. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Ya, enggak. Okay, tapi sebenarnya kita tuh sama-sama kayak gitu kan. Misalnya kalau kayak kita kan ada toko offline-nya juga. Jadi saya juga ngambil dari teman-teman juga dengan hampir yang serupa, produk yang serupa. Jadi kadang-kadang kan konsumen itu tidak pengen yang kita juga ada yang teman kita itu tadi. Kolaborasi Iya. betul ya. Tapi tadi saya sepakat nih dengan Bu Rili bahwasannya ketika kita membuat sebuah usaha kemudian ada banyak produk-produk yang serupa ini berarti pasarnya juga banyak sekarang ya, banyak peminatnya. Artinya tapi kita tetap menjaga kualitas produk kita kayak gitu. Saya beralih nih ke Bang Nasti nih kalau Bang udah ketawa ya. Bang Nasti kalau melihat dari awal mulanya kemarin ini apakah memang Tralis ini selain dari backgroundnya, kemudian juga rekam jejaknya kan memang di sana ya menekuni dunianya. Tapi kalau dari peluang, apakah juga menjadi salah satu tolak ukur kemarin untuk saya buka usaha aja nih gitu? Enggak juga sih kalau dibicara peluang ya usaha itu kan kata orang bijak yang dibuka bukan yang direncanakan. Ya betul, yang dimulai gitu ya. Direncanakan terus besok saya mau buka usaha, besok mau buka usaha, nggak jadi kan. Tapi yang dimulai. Jadi awal mulanya ya seperti tadi, kalau Bu Rili kasih coba sama teman-teman dan mereka mau, saya juga kayak gitu kan. Awalnya pembeli saya itu yang orang-orang terdekat. Betul. Bisa bantu bisa. Ya sampai dari mulut ke mulut. Dan juga teknologi yang sudah lumayan bagus sehingga membantu kami untuk lebih sampai sekarang bisa eksis. Terus bagi kami nggak berpikir kompetitor itu adalah lawan, nggak. Karena kami pun saat ini membutuhkan mereka ketika kami kekurangan tenaga katakanlah kekurangan bahan itu mereka kami ajak kami kolaborasikan. Jadi hampir banyak proyek saya itu karena nggak kehandle dengan sendiri karena posisinya kan ada keterbatasan ruang juga kan, keterbatasan ruang, keterbatasan tenaga, akhirnya kami kolaborasi. Tapi tadi seperti kata Bu Rili tadi benar, kita yang menentukan kualitas bengkel kita. Jadi kami yang menentukan kualitas usaha standar usaha kami. Misalnya kami kan meminta orang lain, tolong ini kerjakan, ada proyek konsumen kami. Tapi kami tengok, ini nggak masuk ini. Ada standarnya. Ya, tolong diperbaiki dulu gitu kan. Tapi ya namanya juga kadang kita juga manusia kan, kadang ada juga miss-nya juga ketika kita nggak perhatikan betul ya. Ya tadi berbicara mengenai kualitas mungkin ya Bang Nasti itu seperti apa sih kalau dari usaha Bang Nasti sendiri kualitas yang standarnya itu yang gimana ini? Ya, kualitas bagi kami ya ketika orang puas, kalau orang nggak puas nggak jadi kualitas. Bagi kami kalau kami puas sendiri aja itu nggak berkualitas. Saya tekankan sama anggota, sama kawan-kawan, sama tim kami itu kalau kamu mengerjakan sesuatu itu harus kamu suka dan kamu puas. Betul itu. Ya dan kalau kamu aja nggak puas
orang lain tambah nggak puas. Dan belum sampai di kita aja yang puas, harus orang lain puas juga. Kamu aja nggak puas, ini misalnya kamu buat ini, mau nggak kamu ini terima hasilnya? Nggak Kalau mau. kamu jadi Udah konsumen berarti ya. ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kamu nggak mau itu, jangan kamu kasih sama orang lain. Seperti itu kan. Nah ini dia berpikir bagaimana untuk bisa lebih baik. Kalau kamu sendiri sudah puas menurut standar kamu, nanti orang lain nggak terima ya berarti standarnya ketinggian dan kita harus mengikuti. Dan banyak kami perbaiki ketika belum masuk standar mereka, kami perbaiki karena kami kan jual kualitas kan. Kalau jual bahan itu banyak di toko kan, tapi yang kami jual jasa dan kualitas itu tadi, sehingga ya mudah-mudahan dengan standar yang kami punya orang akan balik lagi, walaupun ya memang namanya balik lagi ke manusia kan, kadang orang juga nggak segan juga nyampaikan ke kita, tapi kan kita nggak tahu, akhirnya ya kita anggap mereka sudah puas dengan kita seperti itu. Oh, tolak ukurnya berarti di konsumen ya? Ya, kita dulu. Oh, kita dulu yang pertama. Ya, kita dulu yang pertama kan. Sama kayak Bu Rili tadi kan, awal mulanya untuk keluarga kan, Oh, iya, makan betul. enak, orang enak, dah klop itu jadi bisnis kan, jadi usaha. Tapi ya kalau waktu tuh anak-anaknya nggak suka kan, mana Mi mau jual ini katanya kan, enak nih, ya gitu enak ya. nih, malu-maluin aja, kayak gitu. Saya tekankan sama kawan-kawan, kayak gini kamu buat, udah malu-maluin aja ini, udah besok nggak usah pakai lagi kayak gini ya, kayak gitu kan, sampai kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya, oh Pak ini udah bagus Pak, menurut aku Pak udah bagus Bang, udah aku juga bagus. Tapi ketemu juga kadang dengan orang yang standarnya tinggi kan, ya tapi itu tadi. Oke. Balik lagi ke kita dulu orang lain baru klop ya. Iya, jadi kita dan konsumen tuh harus sama gitu ya. Ya harus sama ya, kita suka, konsumen suka. Konsumen juga harus ya, suka. Oke, ya. kalau Bu Rili? Enggak juga harus suka. Oke. Ya. Oke, kalau Bu Rili, Bu, kualitasnya seperti apa sih Bu kalau untuk Ome ya Bu ya? Iya. Seperti apa Bu? Kalau kami itu mungkin agak itu sedikit dengan Bang Nasi tadi. Kalau kami itu yang jelas itu kalau kualitas itu kita menggunakan bahan baku yang memang benar-benar berkualitas kayak gitu. Kemudian benar tadi juga kami juga terkadang walaupun pengerjaannya itu hampir setiap hari kan kita masak terus kayak gitu kan Mbak, tapi tetap ada juga kadang-kadang zongnya kayak gitu kan. Mungkin pada saat hati tidak senang kadang-kadang tuh juga ada misalnya agak mutung lah atau macam gitu kan Mbak. Jadi emang benar-benar itu memang dimasak dengan penuh penuh sukacita lah kayak gitu Mbak, biar hasilnya juga bisa dinikmati oleh konsumen kita tuh dengan rasa puas kayak gitu. Ya, tapi artinya ini dari bahan bakunya pun juga ini terus dipikirkan ya. Iya, Bu, betul. sampai menuruni kualitas gitu ya. Nah, kalau Bahan untuk bakunya. membedakan dengan produk-produk lain, mungkin kenapa sih orang harus membeli Ome ini Bu? Ya di samping bahan baku tadi juga kami pengelolaannya itu misalnya kayak penggorengannya itu kami melakukannya 2 kali penggorengan. Ya, kemudian untuk minyaknya itu kita tidak habis-habis kayak gitu enggak. Jadi kita 3 kali penggorengan kemudian kita ke bank Bank sampah. Bukan, yang limbah itu untuk limbah. ya jadi tidak kita minyaknya itu tidak dipakai terus-terusan kayak gitu loh Mbak. Jadi insya Allah kemudian kita ada pakai sistem spinner juga biar untuk mengurangi kadar minyaknya itu. Oke. Dan alhamdulillah cemilan ini juga sering dijadikan oleh-oleh sampai ke luar negeri kadang-kadang. Oh iya, artinya ini juga bukan hanya untuk produknya memang didesain juga nih untuk oleh-oleh ya Ibu. Iya, artinya bisa menjadi seperti produk ciri khas dari Bengkulu juga gitu ya. Oke, nanti kita bahas lebih banyak lagi ya Bang Nasti dan juga Bu Rili, tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya masih di Berendo.